맞을래? 그럼 기억 날까 이 새끼? 이거 미친 새끼가 이 어? Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya nih? Semoga semua baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membahas sebuah film Korea yang sangat unik dan menarik. Judulnya adalah Dude in Me. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang pemimpin geng yang tiba-tiba mengalami perubahan tak terduga ketika jiwanya tertukar dengan seorang siswa SMA. So, jika kalian penasaran dengan kisah unik dan penuh liku ini, langsung aja kita menuju ke filmnya. Dijamin kalian akan terhibur dengan alur cerita yang menarik dan penuh kejutan. Di pagi hari, tampak seorang pria berpunggung penuh tato bersiap memulai aktivitasnya. Pria tersebut adalah Jiang, seorang bos gangster sekaligus pebisnis sukses di Korea. Jiang memiliki istri cantik bernama Han Seok yang terlihat kurang puas dengan kehidupannya bersama dengan suaminya. Sementara itu, Jiang menerima kabar dari anak buahnya tentang kendala yang dihadapi dalam usaha barunya. Jadi, salah satu toko kayu yang menjadi lokasi usaha mereka belum mau dijual tanahnya. Meskipun beberapa toko lain di sekitar lokasi sudah setuju untuk menjual kepada Jiang. Akhirnya Jiang memerintahkan tangan kanannya untuk memaksa pemilik toko kayu tersebut agar mau menjual tempat usahanya. Sementara itu di toko kayu milik Jongki, aktivitas para pekerja terhenti ketika beberapa orang suruhan Jiang tiba di lokasi. Ini dia Mancul, yang tidak ingin membuang waktu langsung menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tanda tangan pemilik usaha itu. Mancul bahkan mengancam akan memotong tangan Jongki jika ia masih enggan menjual tempat usahanya. Akhirnya, melalui cara kotor itu, Jiang berhasil melanjutkan rencana pembuatan usaha barunya di sana. Di sebuah restoran, Jiang yang sedang menikmati makan malamnya terganggu oleh kedatangan seorang bos gangster saingannya. Mereka terlibat dalam obrolan yang panas, membahas tentang pembagian warisan yang dilakukan oleh ketua Han, bos besar mereka. Keesokan harinya, Jiang menyempatkan diri mengunjungi salah satu usaha milik bosnya yang sekaligus merupakan calon warisan baginya. Kemudian, Jiang melanjutkan aktivitasnya dengan menikmati makan siang di sebuah kedai ramen milik Jin. Namun Jiang tampak kesal ketika mengetahui bahwa kedai favoritnya kini dikelola oleh orang lain karena pemilik lama telah meninggal. Sebagai tanda kekesalannya, Jiang memuntahkan mie yang baru saja dia makan. Sementara itu, seorang murid yang baru saja menyelesaikan makan siangnya di kedai itu menyadari bahwa dompetnya hilang dan bingung bagaimana membayar makanannya. Pemilik kedai ramen, yaitu seorang wanita, membebankan biaya makan murid tersebut kepada Jiang karena merasa kesal dengan tindakannya memuntahkan mie buatannya. Wanita itu mempersilahkan murid itu pergi dan Jiang harus membayar 1 porsi mie ramen ditambah 4 porsi lain yang telah disantap oleh murid tadi. Wanita pemilik kedai ramen sempat mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah kepada Jiang karena kebaikan hatinya. Namun, bos gangster itu tidak begitu mempedulikannya dan pergi meninggalkan kedai itu. Di tempat lain, murid gemuk yang sebelumnya sempat kehilangan dompetnya, kini terlihat sedang berjalan di tepi atap bangunan untuk meraih sepatu yang tergantung di sebuah tiang di sana. Namun nasib malang menimpanya ketika ia terpeleset dan jatuh. Sementara itu, Jiang yang sempat terjebak macet dan sedang berdiri di trotoar jalan, kini tertimpa oleh tubuh murid gemuk itu. Nah, setelah kejadian itu, Jiang terbangun di rumah sakit dan menyadari bahwa dirinya telah bertukar fisik dengan murid gemuk tadi yang bernama Kim Dong Hyun. Kim Jongki merasa aneh dengan perubahan yang terjadi pada Jiang dan sempat berkonsultasi pada dokter. Dokter menjelaskan bahwa Dong Hyun mengalami amnesia akibat benturan keras di kepalanya. Hal ini merupakan hal umum yang terjadi pada pasien kecelakaan. 당신 아들이 아니라고 몇 번을 말해. Jiang penasaran dengan penyebab perubahan fisik tersebut dan menduga bahwa hal itu diakibatkan oleh kutukan dari pemilik kedai ramen yang sebelumnya ia kunjungi. Namun ketika Jiang mendatangi kedai ramen itu, ia mendapati bahwa tempat itu telah bangkrut dan ditutup. Jiang pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. 내가 누구냐면 나
판수야. Ia lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang remaja yang tiba-tiba masuk ke kamarnya dan mengaku sebagai Jang. Sontak saja, Hansyo pun langsung memanggil security di rumahnya untuk mengamankan remaja itu dan menyerahkannya ke kantor polisi. Namun karena remaja itu masih di bawah umur dan Jongki terus memohon agar anaknya dibebaskan, Jang yang berada dalam tubuh Donghyun akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian. Di rumah Jongki, Jang yang merasa aneh dengan lingkungan barunya sempat menolak untuk tinggal di sana. Namun ketika ia menyadari bahwa pria tua di depannya saat ini merupakan pemilik toko kayu yang sempat digusurnya dan juga sosok ayah yang sangat mencintai Donghyun, akhirnya perlahan ia pun mulai terbuka dan mau menjalani perannya. Ya setidaknya hanya untuk saat ini saja. Terlebih ketika Jongki memasak makan malam, Jang yang selama ini tidak terbiasa memakan makanan itu, entah kenapa tiba-tiba merasa bahwa ia sangat menyukainya. Bahkan semua makanan di meja telah habis dilahapnya. Dalam upaya untuk mengembalikan keadaan semula, Jang dan Jongki harus mencari tahu cara membatalkan kutukan yang telah menukar fisik mereka. Disinilah mereka menjalani petualangan seru dan menghadapi berbagai rintangan dalam mencari jawaban atas misteri yang melibatkan mereka. Keesokan harinya, Jongki dan Jang mendatangi sekolah Donghyun dan sempat merasa kesal oleh sikap wakil kepala sekolah yang seakan menutupi kasus di balik insiden yang menimpa Donghyun tempo lalu. 내가 한번 알아볼 테니까 아저씨는 그만 가보지. 교감이라고 했죠. 나 오늘부터 수업 좀 들읍시다. Di kantin, Jang mulai menunjukkan sikapnya ketika ia membela seorang siswi yang nampak sedang dibully oleh teman-temannya. 굿빌들 조용히 좀 해라. 밥 좀 먹게. Hingga kemudian, Taewoo, salah satu anggota tukang bully itu menantang Jang untuk berkelahi setelah sekolah. Setelah sekolah, Cook yang awalnya berlagak seperti seorang gangster yang ingin memukul Donghyun malah kena tampar berulang kali oleh Jang. Ternyata Jang adalah seorang bos gangster. 그럼 기억이 날까 이 새끼? 이거 미친 새끼가 이 Dari situ Taewoo sempat mengungkapkan bahwa selama ini ia memang kerap membuli Donghyun bersama dengan teman-temannya. Merasa cukup dengan keterangan yang didapatnya dari Taewoo, Jang pun meninggalkan mereka di sana. Sementara itu, Kim Jae yang kebetulan juga berada di sana malah mendapat ancaman dari Tae-luk dan kawan-kawan karena merasa malu. Dia tidak ingin kekalahan memalukan tadi diketahui oleh murid lainnya. Nah beruntungnya, saat murid nakal itu akan menelanjangi Kim Jae, tiba-tiba saja Donghyun muncul dari salah satu bilik toilet di sana. Jelas saja, semua murid nakal itu pun ketakutan. Bahkan, Donghyun pun bisa dengan leluasa mengambil ponsel milik Taewoo yang kebetulan akan digunakan untuk merekam pembulian pada Kim Jae tadi. 아, 조금만 더 내놔. 아, 빨리 내놔. 내가 보면 안 될 거라. 아, 당장 안 내놔. 괜찮아? Di dalam kamarnya, Donghyun mendapati fakta yang terjadi selama ini yang menjadi penyebab insiden yang dialami Donghyun tempo lalu. Ternyata saat itu, Donghyun disuruh untuk mengambil sepatu milik salah satu murid perempuan bernama Hyunjung yang digantungkan pada sebuah besi tepat di tepian atap gedung. Meski Hyunjung sempat melarang murid gemuk itu untuk melakukannya, namun pada akhirnya Donghyun tetap mencobanya hingga kemudian ia pun terjatuh dan menimpa Jang yang kebetulan sedang berada di bawah. Menyadari semua hal tersebut, Jang kemudian memperingati ketua kelompok tukang bully itu untuk segera menjauh darinya. 앞으로 성가시게 하면 알지? Kita kembali ke Jang yang ingin mengecek kondisi fisiknya sendiri. Di sana ia malah menemukan Mancul yang masih setia menunggu bosnya. Yang awalnya Mancul menyangkal bahwa anak muda yang ada di depannya adalah Jang. Jang yang mengungkapkan banyak hal tentang Mancul pada akhirnya berhasil membuat orang kepercayaan tersebut menyadari bahwa sosok yang ada di depannya kali ini memang benar-benar Jang yang telah masuk dalam tubuh Donghyun. Mancul juga mengungkapkan alasan tetap setia menjaga bosnya di rumah sakit setiap hari karena menurutnya telah beredar kabar bahwa pihak yang bermusuhan kini tengah berencana untuk menghabisi Jang. Pada hari yang berbeda, Jang yang baru selesai dari sekolahnya tiba-tiba ditabrak oleh Hyunjong yang tanpa sengaja menjatuhkan bonekanya. Merasa kasihan dengan murid perempuan itu, Jang pun berniat untuk mengembalikan boneka itu. Namun ia malah mendapati ibu temannya itu yang ternyata adalah mantan pacarnya dulu semasa masih muda yang bernama 미선이? 어머, 미선아,
네가 왜 여기 있어? 지금 말 깠냐? 어? 어디 어른 이름을 막 부르고 반풀만한 Nah, sejak pertemuan itu, Jang seolah kembali penasaran dengan apa yang telah terjadi selama ini pada mantan pacarnya. Terlebih saat ini muncul pertanyaan besar mengenai status Hyunjong yang kemudian merupakan anak kandungnya sendiri. Ternyata, tes DNA yang dilakukan menggunakan rambut dari tubuh Jang dan Hyunjong mengindikasikan 99,99% bahwa murid perempuan itu merupakan anak hasil hubungannya dengan Minsun. Sejak saat itu Jang merasa terpanggil untuk melindungi Hyunjong kapanpun dan dalam kondisi apapun. 너 하나잖아. 내가 훔쳤다. 욕심을 좀 내봤다. Bahkan ia sempat menyuruh Mancul untuk menghabisi murid lainnya yang suka membuli Hyunjong selama ini. Namun, Mancul yang tidak sanggup menghabisi anak di bawah umur menyarankan agar Jang melatih Hyunjong untuk bela diri. Setidaknya agar murid perempuan itu bisa melawan para pengganggu di sekolahnya. Termasuk Jang yang disarankan untuk turut berolahraga agar tubuhnya bisa lebih ideal. Dan hari demi hari Jang dan Hyunjong melewati waktu dengan berolahraga. Murid perempuan yang awalnya sangat lemah dan pendiam, kini mulai bisa menguasai bela diri di bawah arahan langsung Jang. Sama halnya dengan Jang yang kini sudah tampil jauh lebih menawan dengan tubuh ideal yang membuatnya dikagumi oleh murid perempuan di sekolahnya. Selama sebulan bersekolah, Jang menyempatkan diri mampir ke rumah Hyunjong dan menemukan beberapa foto masa kecil anaknya yang membuatnya menyesal karena telah meninggalkan Minsun ketika mantan pacarnya itu tengah hamil anak mereka. Di tempat lain, Jongki yang sekarang hanya menjadi karyawan biasa setelah usaha toko kayunya digusur oleh Jang tempo lalu, terlihat sangat bersemangat untuk bisa segera bertemu dengan anaknya. Namun sialnya, Jongki yang selama ini memang sudah terlilit hutang, justru dihadang oleh beberapa pria yang akan menagih hutangnya. Dan tanpa basa-basi, 4 pria itu langsung menghajar Jongki. Nah, saat itu juga datang Jang yang secara kebetulan melintasi jalan itu. Perkelahian sebenarnya akan terjadi dan mungkin bisa saja dimenangkan oleh Jang dengan mudah. Namun, naluri seorang ayah telah membuat Jang lebih memilih untuk melindungi anaknya. 딱 일주일 준다. Tak butuh waktu lama, Mancul nampaknya tengah dihubungi oleh Jang yang kini terlihat sedang mengubrak-abrik tempat kerja para pria penagih utang tadi. Orang kepercayaan Jang itu juga sempat meminta agar hutang Jongki dihapuskan seluruhnya dan dianggap lunas. Bahkan, Mancul sempat berdalih bahwa Jongki merupakan ayah dari Jang yang telah dikenal luas sebagai bos gangster di sana. Nah, namun dampaknya, hutang yang sedang menggulung terlalu besar hanya bisa sekedar dikurangi bunganya saja. Kita kembali ke sekolah. Jang kini lebih sering menatap Hyunjong dengan penuh penasaran. Ia bahkan menyimpan foto masa kecil anaknya dalam ponselnya. Sementara itu, Hyunjong yang sudah mulai menguasai seni bela diri, akhirnya mulai membuktikan kemampuannya. 아이씨, 뭐래 이 병신. Ketika ia akan kembali dibully oleh murid perempuan lainnya, ia tiba-tiba mampu memberikan perlawanan dan menjatuhkan tukang bully dengan mudah. Aksi ini menarik perhatian seluruh murid di sekolah, termasuk Jang. Di sebuah tempat makan, Jang terlihat menikmati semangkuk ramen yang disediakan oleh wanita pemilik tempat itu. Namun suasana menjadi kacau ketika beberapa pria mabuk mengganggu mereka. Jang pun menghajar habis semua pria itu sebelum akhirnya dihentikan oleh wanita itu. Wanita itu mulai curiga dengan sosok Donghyun yang jauh berbeda dari sebelumnya, termasuk ketika ia memanggilnya dengan nama Mingsun. Seolah-olah bukanlah teman sekolah Yongjun. Jang pun mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi selama ini, mulai dari kecelakaan yang dialaminya tempo lalu hingga perpisahan mereka kala itu. 그렇다고 네가 장판 수인 건 아니지. 당신 배꼽 옆에 복숭아 모양의 작은 반점이 있어. Nah, disinilah terungkap bahwa Mingsun sangat membenci Jang yang berprofesi sebagai gangster. Namun Jang malah lebih memilih untuk meninggalkan Mingsun dan menikah dengan Selin, anak dari ketua gangster itu sendiri. Mingsun sangat kecewa dengan keputusan Jang, terlebih karena ia ditinggalkan sendiri ketika sedang hamil hingga merawat dan membesarkan Hyunjun sendirian. Di sekolah, Hyunjun yang sedang duduk bersantai dengan Jian dihampiri oleh salah satu murid laki-laki yang mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahun.
Yoongjun yang selama ini merasa dikucilkan langsung menerima undangan itu meski Jang merasa ada yang janggal dan khawatir. Pada hari berikutnya, Jang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Mingsun mengajak mantan pacarnya itu untuk bertemu di sebuah restoran. Sayangnya Mingsun yang masih kecewa dengan masa lalunya enggan menerima permintaan maaf Jang. Ia bahkan meninggalkan tempat itu dengan marah hingga Jang mendapat telepon dari Jian yang mengabarkan bahwa Hyungjoon akan dikerjai oleh para tukang bully di pesta ulang tahun temannya. Jang pun segera menghubungi temannya untuk meminjam mobil agar bisa segera menuju ke villa tempat pesta diadakan. Di sana, Jang dengan beringas menghabisi 2 penjaga bertubuh besar dan melumpuhkan beberapa murid nakal yang masuk dalam gerombolan tukang bully. 가자. 네가 있을 곳이야. 아이 머리 다치다니 김동현이 밟아. Hyungjun pun mengejutkan semua orang dengan aksi bela dirinya ketika akan diserang oleh salah satu murid nakal. Masalah tampaknya belum selesai. Kali ini Mancul melaporkan pada Jang bahwa istrinya dan bosnya telah bersekongkol untuk melengsarkan dia. Bahkan mereka ingin merencanakan skema jahat dan menggelapkan uang hingga 3 juta dolar. Mengetahui hal ini, Jang segera menyuruh Mancul untuk bertemu dengan ketua Han dan memberikan surat pada mertuanya itu. Di sisi lain, Minsun awalnya menolak kedatangan kembali Jang dalam hidupnya. Namun kini tampaknya ia mulai terbuka pada mantan pacarnya itu. Namun pada saat yang sama, Hyunjun mulai tertarik pada Donghyun karena selalu peduli dan melindunginya. Murid perempuan itu tidak mengetahui bahwa dalam tubuh Donghyun ada ayah kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, ia tidak terima dan melarang anaknya untuk dekat dengan Donghyun lagi tanpa bisa memberitahu kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, kekacauan terjadi di rumah sakit. Bos pun menghabisi semua orang yang menjaga Jang di kamarnya dan berniat untuk membunuh saingannya. Namun secara mengejutkan, Donghyun yang ada dalam tubuh Jang mulai tersadar dan mengagetkan Bos Yang hingga membuatnya jatuh pingsan. Di rumahnya, Donghyun yang masih berada dalam tubuh Jang sempat diusir oleh Jongki yang belum mengetahui fakta sebenarnya. Terlebih, Jang adalah sosok yang pernah menggusur usaha toko kayu Jongki tempo lalu. Namun ketika Jonghyun yang masih berada dalam tubuh Donghyun menjelaskan semuanya, Jongki mulai menyadari kondisi saat ini meski ia masih belum terbiasa dengan semua itu. Donghyun juga mengaku bahwa ia selama ini menyukai Yongjun. Namun ia sadar bahwa tubuhnya gemuk dan selalu menjadi bahan bulian sehingga tidak pernah berani mendekati murid perempuan itu secara terang-terangan. Jang kini berusaha menjelaskan kondisi fisik yang terjadi, termasuk dengan membawa Donghyun yang kini masih berada dalam fisiknya. Nah, terjadilah obrolan serius di antara mereka. Namun kemudian datanglah Bos Yang dan beberapa anak buahnya yang langsung mengacaukan bar itu. Menyadari adanya ancaman, Jang yang masih berada dalam tubuh Donghyun segera menyuruh Donghyun dan Minsun untuk masuk ke dapur agar mereka tidak terlibat dalam pertarungan. Jang lalu berusaha untuk menumbangkan satu demi satu anak buah Bos Yang. Jumlah yang seimbang sempat membuat Jang terkapar. Namun secara mengejutkan, Minsun yang tak rela mantan pacarnya itu bernasib naas akhirnya keluar dari dapur dengan membawa sebuah tabung gas berukuran besar dan mengancam akan meledakkan bar agar semua orang di sana mati bersama. Tak ingin mati konyol, Mosi dan anak buahnya pun lari tunggang langgang kabur dari sana. Di tempat tinggal ketuahan, ia mengetahui adanya perselingkuhan antara Hyawen serta konspirasinya dengan Bos Yang melalui surat yang sempat dibuat Jang kepadanya. Hal ini jelas telah membuat ketuahan sangat marah. Ia bahkan ragu untuk mengusir anaknya sendiri tanpa mau memberikan sedikit pun warisan kepadanya. Sementara itu, Donghyun yang berada dalam tubuh Jang kini menggunakan alat komunikasi untuk terhubung dengan Jung dan Mancul yang tak bisa ikut masuk ke tempat tinggal ketua gangster itu. Awalnya, Donghyun masih bisa mengikuti arahan dari Jang dan menjual. Bahkan ia sempat diberikan kekuasaan penuh oleh ketua Han untuk mengendalikan gangsternya, termasuk dengan pemberian kepemilikan Hanwha Group kepadanya. Namun semua berubah ketika Hyowen mengungkapkan tentang perselingkuhan Jang dan Minsun yang bahkan melahirkan seorang anak perempuan yang kini telah berusia 17 tahun.
Mendengar itu, Ketua Han pun terkejut dan sempat meminta konfirmasi langsung dari menantunya itu. Nah, di sini kita bisa bilang dia sial atau malah beruntung. Karena momen yang seharusnya diarahkan langsung oleh Jang malah tidak bisa dilakukan karena tiba-tiba alat komunikasi yang mereka gunakan rusak. Alhasil, Dong Hyun yang pada dasarnya tidak suka dengan kekerasan dan ia sadar betul tentang pentingnya arti keluarga serta ia mengetahui bahwa Jang masih sangat menyayangi dan ingin kembali dengan Min Sun, akhirnya mengatakan rela untuk mundur dari kelompoknya termasuk menyerahkan warisan yang akan diberikan kepadanya. 사랑하는 가족들과 함께 사는 것보다 후계자를 포기하겠다는 건가? Setelah urusannya dengan Ketua Han selesai, Dong Hyun awalnya khawatir bakal dimarahi Jang. Namun justru bos geng itu sangat berterima kasih karena Dong Hyun dianggap telah mengambil keputusan yang tepat. Setidaknya Jang masih memiliki kesempatan untuk bisa kembali dengan Min Sun. Tepat ketika situasi semakin kritis, Dong Hyun tiba-tiba jatuh pingsan. Sementara itu di ruang gawat darurat, Jang didatangi oleh seorang perawat wanita yang menanyakan soal hadiah yang telah diberikan kepadanya. Ternyata wanita tersebut merupakan sosok penjual mie ramen yang sempat dikunjungi Jang di awal film. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu dan kini Dong Hyun yang sudah kembali dalam tubuh aslinya terlihat sangat bahagia dengan perubahan yang terjadi di sekolahnya. Teman-temannya kini nampak sangat menyambutnya, termasuk dengan murid nakal yang sekarang menjadi begitu ramah kepadanya. Tidak hanya itu, Hyun Jong yang sebelumnya sempat tertarik pada Dong Hyun akhirnya juga bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang yang disukainya itu. Di akhir film terlihat keceriaan dan hangatnya hubungan keluarga yang kini kembali terjalin. Min Sun tampak begitu semangat membuka kedai barunya, dan Jang dan Jong Ki yang turut membantunya mempersiapkan adonan makanan. Dan film pun tamat.